Halo teman-teman semua, pada video ini saya akan menunjukkan perintah networking yang umum dilakukan pada Kali Linux. Yang pertama adalah bagaimana cara kita mengetahui IP address kita. Ada beberapa cara untuk mengetahui informasi tentang perangkat kita, terutama IP address. Nah, salah satu perintahnya adalah IPA. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kita memiliki dua interface, ada interface loopback, ada interface Ethernet. Nah, untuk interface Ethernet sendiri kita punya IP 192.168.104. Nah, ini merupakan segmen attacker network kita atau segmen eksternal. Nah, selain komen IPA, ada juga komen namanya ifconfig. Nah, ini fungsinya juga sama dengan IPA, yaitu untuk menampilkan interface Ethernet kita, lalu juga informasi tentang perangkat kita di jaringan. Misalnya IP kita 192.168.104, subnet mask kita 255.255.255.255.0, dan broadcast address kita 192.168.100.255. Nah, tapi permasalahan dengan ifconfig adalah ini hanya menampilkan koneksi atau interface yang bersifat kabel atau Ethernet. Kalau untuk wireless, dia memiliki komen sendiri lagi, itu iwconfig. Nah, karena ini virtual machine, kita tidak memiliki perangkat wireless, tetapi bisa kita gunakan dongle, ataupun kalau Kali Linux ini diinstal dan dijalankan pada laptop, tidak pada virtual machine, ini akan membaca wireless network card kita dan mendapatkan informasi terkait wireless. Misalnya kita terhubung dengan wifi rumah, maka IP-nya akan terlihat setelah komen ini dijalankan. Berikutnya adalah IPN. Nah, IPN ini fungsinya adalah IP neighbor. Neighbor itu tetangga berarti kan. Berarti dalam satu jaringan kita, dalam satu jaringan attacker, dalam satu jaringan eksternal ini, ada device apa saja, itu perangkat apa saja yang terdapat di jaringan ini, dan apa MAC address-nya. Jadi kalau di sini selain komputer kita, Kali Linux kita, ada dua perangkat lagi yang ada di jaringan ini, yaitu yang 101 dan 103. Berikut dengan MAC address-nya. Selain IPN, hal yang sama juga bisa kita tampilkan dari DAS-A. ARP itu adalah Address Resolution Protocol. Jadi ibaratnya Address Resolution Protocol itu adalah protokol yang menerjemahkan IP address menjadi MAC address. Nah, jadi ketika suatu perangkat itu berkomunikasi di jaringan lokal atau local network, komunikasi itu bisa menggunakan MAC address. Nah, caranya adalah perangkat ini itu akan mengupdate dulu ARP table-nya, namanya ARP table. ARP table ini adalah pasangan IP dan MAC address-nya. Jadi jika dia ingin berkomunikasi dengan IP tertentu di jaringannya sama, maka dia akan bertanya dulu apakah MAC address-nya ada atau enggak. Kalau dia tidak ada, dia akan bertanya dengan membroadcast message ke satu jaringan secara penuh dengan broadcast address dan bertanya siapa yang memiliki IP ini. Nah, baru jika perangkat yang bersangkutan memiliki IP itu, maka dia akan membalas dan merespon dengan MAC address-nya. Nah, sehingga perangkat Kali kita ini akan mengupdate ARP table-nya dan bisa berkomunikasi dengan perangkat di jaringan lokal tersebut. Nah, jadi dengan menggunakan IPN ataupun ARP DAS ini, kita bisa menemukan host apa saja yang sedang aktif atau ada di jaringan lokal yang sama dengan kita. Nah, perintah berikutnya yang ingin saya perkenalkan adalah IPR atau route. Ini ekuivalen juga dengan jika kita menuliskan perintah route. Nah, perintah ini digunakan untuk menampilkan routing table atau routing apa saja yang kita miliki, yang jaringan apa saja yang bisa kita capai dari perangkat ini, dari Kali Linux ini. Nah, di sini kita memiliki default route yaitu 192.168.101. Artinya adalah jika kita ingin ke jaringan manapun, maka dari Kali Linux ini akan melempar paket itu ke default gateway, ke routingnya. Nah, misalnya kita memiliki, ketika kita berhadapan dengan struktur jaringan suatu perusahaan atau organisasi, mungkin ketika kita melakukan penetration testing disebutkan bahwa ini kalian ada di jaringan terisolasi. Padahal sebenarnya jaringan tersebut tidak terisolasi, hanya saja tidak ada jalurnya. Nah, bagaimana cara kita menambahkan jalur ke jaringan lain supaya tidak terisolasi? Caranya adalah dengan menambahkan routing. Jadi kita ingin, di sini ada destination, ada gateway, ada juga network mask dan lain-lain. Ibaratnya kita ingin ke jaringan mana dan gateway-nya lewat mana. Ini dua hal itu yang penting kita konfigurasi supaya dari jaringan terisolasi tersebut kita bisa melompat ke jaringan lain dengan menambahkan routing. Nah, berikutnya adalah komen yang sangat umum, yaitu ping dan trace route. Jadi kita ingin ping gateway kita. Dari situ terdapat reply. Nah, ping ini digunakan untuk menemukan apakah suatu host yang menjadi target kita itu aktif atau tidak.
Nah, kalau aktif dia akan melakukan reply seperti ini. Tapi kalau dia tidak aktif, misalnya saya coba ping 200 gitu. Nah, di sini dia tidak menerima respon apapun. Host untraceable. Nah, tetapi jika kita menemukan hasil seperti ini belum tentu host tersebut tidak aktif. Bisa saja dia aktif tetapi ping itu diblok. Nah, sehingga seakan-akan dia tidak aktif, tapi dia aktif. Selain itu terdapat juga perintah yang lain yaitu trace route namanya. Nah, trace route itu adalah untuk kita mencapai suatu target, dia melewati router mana saja. Misalnya saya ingin trace route ke 192.168.11 yang merupakan gateway kita. Nah, dia langsung satu hop karena kita berada di jaringan sama. Tapi kalau dia harus melompati beberapa router, kayak kita di jaringan ini, baru supaya bisa ke sana kita harus lompat. Nah, setiap lompatan router itu akan muncul di sini. Jadi kita tahu untuk sampai ke target kita harus melompati berapa router atau berapa jaringan. Nah, ini sangat berguna untuk ketika kita melakukan troubleshooting. Misalnya kita mengecek konektivitas antara titik kita dan titik target, dan kita terputus di mana. Nah, dari terputusnya di mana kita bisa mengetahui, kita bisa memfokuskan titik mana yang harus kita cek supaya kita bisa lewat. Nah, bisa aja dia tertahan di suatu router. Nah, di situ kita lebih fokuskan kenapa di situ tertahan. Nah, di situ kalau kita berhasil solve, mungkin kita bisa lewat dan mencapai ke target. Seperti itu. Sekian tentang perintah network yang umum, dan semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua.